Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman sekalian dengan konsultan pajak Agus Maulana. Ya, kita mau belajar lagi perpajakan dari nol. Ya, kemarin kita udah baca pengantarnya. Nah, di sini untuk menggunakan fitur yang ada di learning ini, kita bisa langsung melihat di katalognya ya. Ini ada KUP, ada PPH, ada PPN dan seterusnya ya. Nah, di sini dia udah tinggal klik aja, kita udah langsung dapat ke tema-tema yang kita inginkan. Ya. Sempet sih kepikiran mau belajar KUP dulu, tapi mungkin kita skip aja ya. Kita langsung ke PPH biar biar apa sih namanya? Ya, kan orang tahu pajak itu PPH ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari PPH dulu. Nanti mungkin saya ambil untuk sekedar levelingnya yang A dulu ya, mungkin kayak BUT gitu-gitu, pasal 26, apalagi ya, modal Ventura itu mungkin saya tinggalkan gitu ya, sesuai dengan batasan bahwa kita ini adalah pelajar pemula di bidang perpajakan ya. Oke, di sini ada pengantar yang cukup bagus ya, untuk teman-teman ketahui bahwasanya undang-undang yang mengatur tentang PPH itu, ini diingetin ya teman-teman ya, kalau misalnya kita belajar tentang peraturan perpajakan itu kita hafalin dia punya nomor-nomor undang-undangnya ya. Kalau bicara soal PPH, maka bicara tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ini umurnya udah 40 tahunan ya, undang-undang ini. Dan tentu saja ya nggak semata di situ, tetapi pemerintah melakukan update ya. Yang ditulis di sini sampai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, belum menyertakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, intinya itu ya. Jadi Undang-Undang PPH itu Undang-Undang Nomor 7 gitu. Ya, ada dua lagi yang bergandengan, yaitu Undang-Undang KUP yang Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang PPN Undang-Undang Nomor 8 gitu ya. Nah, di sini dia udah beberapa kali dirubah, dan intinya mah yang terakhir di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Nah, terus Undang-Undang PPH itu adalah hukum pajak material ya. Yang dimaksud dengan hukum pajak material adalah undang-undang ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya mengatur tentang subjek, objek, DPP dan tarif pajak. Gitu, ya. PPH ini tarif berikutnya nanti dijelaskan ya, bahwasanya pajak penghasilan yaitu PPH tadi itu adalah pajak subjektif ya. Apa itu pajak subjektif? Yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan dari wajib pajaknya gitu. Ini bergantung sama dianya gitu loh. Nah, yang dimaksud dengan keadaan pribadi si wajib pajak itu, yang pertama adalah tercermin pada kemampuan bayarnya atau daya pikul. Ini tercermin ya dari kita mulai dari mana ya? Untuk penentuan penghasilan netonya itu, bahkan untuk bahkan kalau di level berikutnya ya, hukum asalnya PPH itu kan dihitung pakai pembukuan. Kalau nggak bisa, silahkan pakai norma penghitungan penghasilan neto sepanjang dibolehkan ya, yaitu omsetnya di bawah 4,8 miliar. Terus sejak tahun 2013 diterbitin undang-undang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPH final. Jadi ada di situ tuh, tergantung kemampuan bayar dan daya pikulnya. Itu dari sisi penghasilan neto. Terus yang kedua kalau mau kita bahas adalah saya lupa, PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Itu bergantung di situ juga. Kalau dia pakai pembukuan atau pakai norma penghitungan penghasilan neto, maka bisa didapatkan pengurangan yang namanya PTKP. Nah, PTKP-nya itu sesuai keadaannya dia. Yang single itu beda, yang kawin beda, yang punya anak banyak, anak 3 lah maksimal, itu juga berbeda kan keadaannya di situ. Terus yang ketiga dapat kita lihat dari tarifnya. Nah, tarifnya ini kan dia ada progresif ya, layer-layernya gitu. Sampai penghasilan berapa, tarifnya cuma satu, yang 5% gitu. Terus berikutnya ada yang 15%, itu yang di atasnya lagi. Di atasnya lagi bisa kena 25%, di atasnya lagi bisa 30%, di atasnya lagi 35%. Nanti kita bahas di
di tarif ya di pasal 17. Nah, ya kan? Nah, penentuan daya pikul yang ada di sini disebutkan itu ditentukan dengan berbagai ukuran, mulai dari jumlah penghasilan itu yang tadi dibahas, kekayaan wajib pajak, jumlah tanggungan. Nah, itu adalah contoh dari penentu dalam mengukur daya pikulnya. Jadi gitu teman-teman sekalian, ini pajak penghasilan itu pajak subjektif, tergantung si orangnya tadi, keadaannya dia seperti apa, begitu. Oke? Nah, terus juga di sini adalah pajak langsung, ya. Para ahli apa sih ini, ahli ekonomi dari zaman dulu, ini namanya si John Stuart Mills, itu ngasih tahu bahwa pajak itu bisa jadi ada dua ya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, yang namanya pajak langsung itu adalah si penanggung jawab pajaknya, yaitu si wajib pajak, itu maka dia yang bayar pajak. Terus yang kedua penanggung pajaknya, yaitu yang membayar, orang yang membayar pajaknya dalam arti ekonomis ya dia juga. Terus yang ketiga pemikul pajaknya, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak, itu dia juga orangnya. Nah, berbeda dengan ya PPN ya, karena yang menjadi penanggung pajak secara ekonomis adalah si konsumen akhir. Gitu ya. Oke. Itu aja singkat-singkat tentang pajak langsung, ini masih teoritis ya. Terus yang terakhir ya, ini adalah pajak penghasilan sebagai pajak pusat atau pajaknya negara. Ya di sini disebutin tentang pasal 23A, ingat ya teman-teman sekalian ya, pasal 23A di Undang-Undang Dasar menyebutkan tentang dasar hukum pengenaan pajak, gitu ya. Bunyinya kayak gini nih, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, gitu ya. Sebenarnya di sini no taxation without representation lah, kayak gitu ya teorinya. Taxation without representation is robbery. Kalau bahasa teorinya kayak gitu ya. Jadi pemajakan ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Harus dengan undang-undang. Jadi mau nyebut nama pajak gitu, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, apalagi ini pajak daerah, itu harus disebut di dalam undang-undang, nggak boleh enggak. Termasuk bea materai, pajak bumi dan bangunan, itu harus disebut di dalam undang-undang. Kenapa di undang-undang? Karena undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan disetujui atau disahkan sama DPR, kan begitu. Berbeda dengan urunan sebelumnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan yang lainnya itu tergantung sama keadaan dari si instansi tersebut. Oke, begitu ya. Nah, PPh itu termasuk di antara pajak pusat, pajaknya negara ya, bukan dari pajak daerah. Pajak daerah kita tahu ya, kayak pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel kayak gitu-gitu ya. Itu tidak merupakan pajak negara, dia merupakan pajak daerah. Oke, jangan panjang-panjang karena kita adalah pemula gitu ya teman-teman sekalian. Pertemuan hari ini adalah tentang pengantar dari PPh, bahwa PPh itu adalah undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 7 ya, mulai dari tahun 83 ya, terus dirubah sampai terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Terus PPh adalah pajak subjektif, PPh juga adalah pajak langsung, dan PPh adalah pajak pusat. Kenapa kita belajar kayak gini? Supaya fondasinya enak gitu loh kalau kita mau belajar soal PPh. Oke, demikian hari ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight ya, yang gampang-gampang aja dulu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.